Oke, kali ini saya akan membahas tentang solusi hidup ala Jacques Lacan. Seperti yang kita ketahui, Jacques Lacan adalah seorang psikolog. Namun basis pemikirannya sering berpijak pada hal-hal yang sifatnya kultural, sosial, dan bahkan politis. Yang menarik dari Lacan itu adalah ketika pemikiran psikologi ala Jacques Lacan itu sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini yang sangat gila dengan eksistensi, yang sangat materialistik, yang bahkan rela mati-matian demi gengsi dan simbol harga diri, status atau apapun itu. Hanya untuk mendapatkan itu mereka semua atau manusia itu rela mati-matian demi itu. Pernah kita berpikir bahwa kita mati demi suatu bendera, kita akan mati demi suatu nama agama, kita akan mati demi nama suatu organisasi dan lain sebagainya. Seolah-olah kenyataan bahwa nyawa mereka yang hanya satu, kehidupan mereka yang hanya sekali, itu tidak apa-apanya kalau demi suatu simbol. Nah, ini yang menarik. Bagaimana manusia itu sangat mati-matian atau sangat berhasrat terhadap simbol itu. Lacan menjelaskan bahwa kondisi pertama manusia terlahir itu adalah dalam kondisi penuh. Oke. Ketika manusia tumbuh, keterpenuhannya itu mulai terpecah-pecah sehingga manusia itu seperti gelas yang terlahir dengan kondisi penuh, namun ketika tumbuh gelasnya retak sehingga menciptakan kebocoran dan akhirnya gelasnya menjadi kosong. Jadi ketika bayi mulai tidak mendapatkan keinginannya, kebutuhannya mulai tidak ia dapatkan, kemudian bayi mulai merasa bahwa ada yang kosong dari dirinya. Ternyata hidup tidak senikmat ini, gampangannya seperti itu. Nah, ketika alam tak sadar mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang kosong dari dirinya, ada sesuatu yang hilang dari dirinya, maka manusia mulai mencoba untuk mencari jati dirinya, mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Yang pertama adalah mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Nah, itu makanya pertemuannya disebut sebagai proses identifikasi diri atau tahap cermin, mulai mencoba untuk mengenal sesuatu. Dan dari sini manusia mulai menyadari bahwa ada yang berbeda antara yang lain dan aku, self dan other. Nah, tapi masih dalam proses pertanyaan, apakah aku adalah dia, apakah dia adalah aku? Makanya disebut sebagai proses cermin. Nah, ketika proses mencari jati diri dan mencari proses pemenuhan dari dirinya yang hilang itu, atau sesuatu yang kosong itu, manusia justru terjebak dalam dunia simbolisasi. Loh, maksudnya dunia simbolisasi itu bagaimana? Manusia itu mulai diajarkan untuk berkomunikasi dengan bahasa. Sementara sifat dari bahasa itu pasti mensimbolisasikan sesuatu. Misalnya, ketika Anda marah, Anda mencoba untuk menyampaikan kemarahan Anda dengan kata-kata marah, atau menangis, atau merengek, atau menjerit. Itu semua adalah simbolisasi dari sesuatu yang kita sebut sebagai X di dalam diri kita yang tidak pernah kita pahami. Oke? Ketika kita mencintai sesuatu, kita hanya bisa memberikan setangkai bunga atau memberikan kata-kata indah sebagai tanda perhatian. Segala hal itu hanya tanda, segalanya hanya untuk mencoba untuk menyampaikan cinta kita, tapi hanya bisa melalui representasinya, melalui perwakilannya. Jadi bunga itu adalah perwakilan dari perasaan cinta. Misalnya kita mengirim bangkai kepada seseorang, itu adalah simbol dari kemarahan kita. Ketika kita mencoba untuk mendefinisikan nasionalisme, kita mencoba untuk menghafalkan lagu kebangsaan dan juga menghormati bendera. Ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita itu pintar, kita ingin menunjukkan ijazah kita. Bahkan ketika kita tidak memiliki apapun, kita hanya bisa mewakilkan apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Itu hanya dengan kata-kata. Lah, ketika manusia itu tumbuh dengan kekosongannya itu, mencoba untuk mengisinya, manusia justru terjebak oleh sistem bahasa yang ada di dunia. Sistem bahasa itu jangan hanya dikira urusan grammar atau struktur bahasa, budi memakan roti dan sejenisnya. Tapi bahasa itu termanifestasikan dalam segala aspek kehidupan. Misalnya termanifestasikan dalam aturan, moral, tata krama. Anak kecil dilarang nangis di mall. Anak kecil harusnya dewasa, anak kecil harus kayak gini. Cantik itu harus kayak gini, tampan harus kayak gini.
harus banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang, yang mana itu mematenkan status simbol itu ke dalam diri manusia. Budaya, tradisi, sistem pemahaman, sistem disiplin, moral, nilai, atau apapun semuanya lah. Itu semua diajarkan pada manusia, yang mana itu justru menyesatkan manusia dalam pusaran simbol, yang mana simbol itu tidak pernah menampilkan realitasnya. Realitas seperti apa? Anda bisa membayangkan realitas cinta itu seperti apa? Nggak bisa. Karena cinta hanya bisa diwakilkan melalui kata-kata, bunga, dan lain sebagainya. Cinta sendiri untuk ditampilkan seperti apa? Sangat abstrak dan sangat kita bisa dipahami. Sama kayak kemarahan, cinta, Tuhan. Hukum itu seperti apa sih yang benar? Keadilan yang benar seperti apa sih? Kebahagiaan yang paling benar itu seperti apa sih? Kita nggak bisa mencari itu semua. Kita hanya bisa tahu hukum melalui undang-undang. Apakah undang-undang sama dengan hukum? Tidak sama. Apakah bunga sama dengan cinta? Tidak sama. Apakah rumah besar itu sama dengan kebahagiaan? Tidak bisa. Jadi selama kita mencoba untuk mencari tahu apa itu kebahagiaan, hukum, moral, cinta, dan lain sebagainya itu, yang sangat abstrak itu, kita hanya bisa mencoba untuk menampilkan objek-objek perwakilannya. Ya, bahagia itu kalau saya punya rumah. Ketika Anda punya rumah, apakah Anda bahagia? Anda merasa kurang. Anda kemudian berpikir, ya mungkin saya perlu mobil. Akhirnya Anda beli mobil. Apakah Anda beli mobil dan rumah itu Anda bahagia? Tidak. Anda mencoba untuk menikah. Setelah menikah Anda masih nggak bahagia. Setelah menikah Anda ingin mengembangkan bisnis. Setelah bisnisnya berkembang Anda masih nggak bahagia. Artinya ada sesuatu yang mencoba untuk memanipulasi diri kita bahwa kebahagiaan itu ada, dan cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah membeli barang-barang itu. Bisikan-bisikan itu yang mendorong kita untuk membeli barang-barang itu. Lah, masalahnya siapa yang membisiki itu? Lakong menyebutnya sebagai fantasi. Fantasi itulah yang membuat kita berasa terhadap sesuatu yang kita pikir itu ada kaitannya dengan objek-objek yang tidak terjangkau tadi. Misalnya, fantasi membisikkan pada kita bahwa kita harus membeli rumah. Tapi bukan hanya sekedar rumah yang besar. Akhirnya kita mati-matian beli rumah yang besar. Setelah kita bisa beli rumah yang besar, ternyata kita nggak bahagia. Fantasi mencoba menipu kita lagi. Ya karena kamu kurang mobil, akhirnya Anda beli mobil. Dan seterusnya. Fantasi akan terus membuat kita mendorong kita untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, yang kita pikirkan bisa memenuhi diri kita, padahal itu tidak kita butuhkan. Hasrat itu pasti simbolis. Hasrat tidak ada kaitannya dengan kebutuhan. Dan memang dalil dari hasrat itu adalah keinginan tanpa kebutuhan. Makanya ketika manusia itu sudah terjebak dalam lingkar setan seperti ini, terjebak dalam hasrat, yang mana hasrat itu tidak bisa dipenuhi, tapi kita itu harus terus berhasrat, maka kita membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, hanya untuk ditampilkan pada orang yang tidak mempedulikan kita. Apa kaitannya hasrat kita dengan orang lain? Ingat, ketika kita tumbuh dalam proses identifikasi diri tadi, kita tumbuh bersama orang lain. Apakah orang lain diri kita? Apakah diri kita orang lain? Proses yang sebelumnya tadi. Kehadiran orang lain itu akan menentukan hasrat kita. Makanya ketika Anda membeli mobil, Anda akan membeli sesuatu, atau kita akan berhasrat pada sesuatu yang mana objek yang kita hasrati itu juga dihasrati oleh orang lain. Kenapa orang berbondong-bondong untuk menikahi artis? Karena dengan menikahi artis kita bisa pamer ke orang lain. Karena kita pikir orang lain juga menginginkan nikah dengan artis. Mengapa kita beli mobil mewah yang mahal seperti Ferrari dan lain sebagainya? Tujuannya adalah untuk ditampilkan ke orang lain. Dengan menampilkan itu ke orang lain kita mendapatkan pleasure. Kita berpikir bahwa orang lain menginginkan apa yang kita inginkan. Makanya kita menginginkan sesuatu. Jadi hasrat itu selalu ada kaitannya dengan hasrat orang lain. Kita menginginkan sesuatu karena kita berpikir orang lain juga menginginkan itu. Ending-endingnya pasti eksistensi. Kita hidup dalam dunia simbol-simbol seperti itu. Yang kita beli bukan mobilnya, bukan kendaraannya, tapi merek Ferrarinya. Yang kita beli itu bukan ayamnya, tapi McD-nya. Yang kita beli bukan tasnya, tapi merek Chanel. Yang kita beli bukan pakaian kita, tapi merek Zara. Kita semua mati-matian untuk menampilkan diri kita pada orang lain, meskipun kita nggak butuh itu. Itulah hasrat. Lah,
Hasrat itu tidak menawarkan apa-apa. Selama kita mencoba untuk menelusuri dan memenuhi bisikan-bisikan dari fantasi untuk memenuhi keinginan hasrat kita, selama itu pula kita akan berada dalam kesia-siaan. Solusi dalam kehidupan yang perlu kita pelajari dari teori hasrat yang tidak menawarkan apa-apa ini adalah ikhlas. Ketika kita misalnya dalam kondisi tidak memiliki sesuatu, kita pasti berhasrat untuk memiliki sesuatu. Kemudian setelah kita memiliki sesuatu, maka kita perlu bersyukur. Kita harus ikhlas. Jika orang lain bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada kita tidak perlu mencoba untuk bersaing dan lain sebagainya. Karena persaingan itu sebenarnya positif, membuat kita lebih berkembang. Namun ketika kita memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan atau kita mampu, maka dari sana akar masalah itu terjadi. Anda akan selalu berada dalam kondisi kecemburuan dengan orang lain jika Anda terus menuruti hasrat Anda. Ikhlas dan bersyukur itu adalah kunci untuk menjinakkan hasrat kita yang begitu liar, yang selalu mendorong kita untuk membuat kita terjebak dalam masalah-masalah karena kita sebenarnya tidak mampu. Kalau dalam istilah religius, mungkin kita bisa mengaitkan hasrat ini adalah dengan nafsu. Relevansinya sama. Hasrat dan nafsu itu selalu mencoba untuk membuat kita itu terdorong melakukan sesuatu yang bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Dan akhirnya mendorong kita pada keserakahan, keriakan, kecongkakan untuk pamer harta, pamer segala sesuatu ke orang lain. Sangat-sangat gatal rasanya jika kita memiliki prestasi namun kita tidak memamerkannya ke sosial media. Itu sesuatu yang harus digaruk, sangat gatal jika kita itu memiliki mobil mewah tapi tidak dipamerkan ke orang lain. Kita mungkin tidak secara langsung mencoba untuk memamerkan kita, tapi kita memposting sesuatu ke sosial media dan alam tak sadar kita sangat-sangat paham bahwa di sosial media itu ada orang lain. Artinya, secara sadar Anda tidak bertujuan untuk pamer atau sombong, tapi kesadaran itu sangat menelanjangi kita bahwa kita sebenarnya ingin diakui orang lain. Dan itu adalah riya atau kecongkakan yang paling hakiki. Apakah Anda mau menyumbangkan 500 juta tapi tanpa ada nama Anda, yang ada hanya hamba Tuhan? Anda tidak akan mau. Karena apa? Anda butuh pengakuan, dan pengakuan itu adalah kenikmatan. Dan selama Anda berupaya mati-matian untuk mendapatkan pengakuan itu karena hasrat kita itu ada di sana, dan selama itu pula Anda akan memaksakan diri Anda meski Anda tidak mampu. Dan itu yang terjadi awal dari masalah Anda. Kuncinya adalah kita harus paham psikologis kita. Kita harus paham hasrat kita dan kebutuhan kita. Apa yang perlu dilakukan itu adalah dengan keikhlasan dan rasa syukur. Rasa syukur dan keikhlasan itu membuat hasrat menjadi jinak dan membuat Anda mendapatkan minimal masalah dari segala kehidupan ini. Karena pada dasarnya masalah dalam kehidupan kita itu adalah kita tidak bisa mengontrol keinginan kita, dan kita tidak fokus pada kebutuhan kita, dan bahkan kita mengaburkan kebutuhan kita seolah-olah itu adalah keinginan kita. Maksudnya kita mengaburkan bahwa keinginan itu seolah-olah kebutuhan, padahal tidak. Keinginan dan kebutuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, itu saja yang bisa saya katakan kali ini, dan semoga memberikan manfaat. Dan semoga Anda bisa terbebas dari hasrat-hasrat yang mematikan Anda. Thanks for watching.